datang di ibadah CDC Depok Online Service hari ini. Menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun saudara berada, hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebab hari ini kita akan merayakan kemenangan bersama Yesus yang luar biasa. Mari kita siapkan hati dan catatan, mari kita terima apa yang mau Tuhan buat setiap dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami ingin memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom CDC Church, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan lagi. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kita katakan. Bahkan kalau sampai saat ini ada masa-masa di mana kami harus berjalan di dalam air, kami
mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tapi kalau ada masa di mana mungkin Tuhan, kami harus masuk ke dalam air tersebut, kami mau tetap percaya kami bersama dengan Engkau Tuhan. Ada satu hal yang kami, dimanapun kami berada, asalkan kami bersama dengan Yesus, kami mendapatkan ketenangan. Dan jiwa kami akan tenang. Dan kami akan katakan, kami hanya sanggup memanggil nama-Mu. Dan disitulah kami temukan ketenangan yang sejati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang, mari sama-sama kita mau naikkan satu pujian ini. Kita mau resapi lirik demi lirik, kita mau katakan. Bahkan saat kami menghadapi badai-badai dalam kehidupan kami, satu hal yang kami percaya, Kau bersama dengan kami. Call me out upon the waters, great unknown, where feet may fail, and there I find the mystery in oceans deep. My faith will, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my spirit rests in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your soul and hand will be my God. When feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine.
Sungguh pujian dan penyembahan yang luar biasa. Pastinya kita semua diberkati dengan semua pelayanan yang diberikan hari ini. Kita adalah umat yang luar biasa. Mari kita mendukung kebutuhan setiap jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersepakat berdoa untuk setiap kebutuhan jemaat. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang sedang sakit maupun yang sedang mengalami pemulihan. Kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur darah Yesus mampu menyembuhkan segala penyakit. Saat ini kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga. Kiranya hubungan suami istri, orang tua dan anak boleh dapat mengalami rekonsiliasi bersama dan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang merindukan untuk pekerjaan. Kiranya Engkau yang membukakan pekerjaan untuk para jemaat dan Engkau juga yang memberkati ya Tuhan untuk mereka boleh dapat memberikan ide, kreativitas dan hikmat Tuhan dan boleh dapat mengalami pemulihan keuangan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan. Kiranya Engkau yang turut campur tangan untuk melancarkan segala sesuatunya. Kami berdoa juga ya Tuhan, mengucap syukur untuk kesehatan jemaat, untuk kesembuhan dan pemulihan. Kami mengucap syukur untuk jemaat yang masih menjalankan pekerjaan di masa pandemi ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa bersepakat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Jokowi beserta dengan jajaran pemerintahannya. Kiranya Tuhan yang menurunkan hikmat-Mu ya Bapa untuk boleh dapat berjalan seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk pandemi ini boleh dapat cepat teratasi dan pemberian vaksinasi boleh dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, dan juga untuk lapangan pekerjaan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan memberikan lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk keamanan negara kami, khususnya TNI dan Polri. Kiranya Engkau yang memberikan kesatuan hati dan keharmonisan dalam menjalankan keamanan di bangsa kami. Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. Yes, my
Ya, Shalom jemaat CDC Depok. Apa kabar? Akhirnya bisa berjumpa dengan saudara sekalian semua. Meskipun sekarang masih secara online, tapi saya sangat rindu untuk kita bisa berjumpa face to face secara on-site, ya. Saya percaya waktu Tuhan akan tiba buat kita semua untuk bisa bertemu. Ya, dan pada hari ini saya rindu untuk share satu hal yang saya melihat ini hal yang cukup penting untuk kita mengerti, kita pahami betul, dan kita praktekkan. Justru ketika di awal kita sedang meletakkan fondasi, membangun rumah Tuhan dan kehidupan pribadi kita. Ini adalah fondasinya, salah satu dari fondasinya. Ya, hari ini saya ingin share dengan judul Di Mana Hatimu. Ya, di mana hatimu? Oke. Nah, saudara, saya seringkali mendapat pertanyaan dari banyak pemimpin gereja ataupun juga kawan-kawan. Ya, apa sih yang terjadi dengan kehidupanmu, pelayananmu sampai kamu bisa jadi seperti hari ini? Ya, atau bagaimana sih caranya, kuncinya, dan lain-lain. Saudara, banyak orang hanya melihat hasil akhir, tapi mereka nggak melihat sebuah proses yang terjadi atau hal-hal apa yang perlu kita pahami untuk kita sampai ke sana. Nah, hari ini saya ingin share mengenai yang namanya harta kita, ya, mengenai hati kita dan mengenai harta kita. Saudara harus tahu bahwa di Matius 6 ayat 21, ayatnya berkata begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dari ayat ini kita belajar satu kebenaran bahwa hati itu ternyata melekatnya di mana? Di harta loh. Hati itu melekatnya di harta. Dan seringkali ini yang justru menjadi indikator di awal atau menunjukkan siapa kita ketika kita bertemu atau bicara dengan seseorang. Ya, atau bahkan begini. Ini kejadian betul, ya, bahwa ada jemaat baru datang ke gereja, di gereja ECC, ya, di El Shaddai Creative Community. Dan setiap minggu tuh liturgi kita begitu. Jadi ada di awal dibuka oleh seorang pastor, dia akan menyambut, welcome, dan kemudian mimpin doa untuk ibadah hari ini. Kemudian praise and worship dimulai. Sudah praise and worship, naik lagi, ya, seorang leaders atau pastor akan menyambut orang-orang yang baru pertama kali hadir, lalu memberikan beberapa pengumuman yang cukup penting untuk diketahui di minggu ini. Dan kemudian akan ada offering message, yaitu firman Tuhan untuk persembahan. Dan sesudah itu kita masuk firman Tuhan. Oke, habis firman Tuhan selesai, pulang. Nah, jadi itu berlangsung tiap minggu. Jadi setiap minggu sebelum memberi persembahan kita pasti ada offering message. Dan pernah kejadian ada jemaat baru, dia baru datang dan datangnya telat. Jadi praise and worship sudah selesai. Dan biasanya waktu praise and worship orang nggak bisa masuk karena pintu ditutup. Praise and worship sudah selesai, dia baru datang. Begitu dia datang, duduk, langsung yang dia dengar adalah offering message. Karena dia jemaat baru, dia nggak tahu ini message up untuk dalam rangka apa. Ya, tapi dia berpikir bahwa inilah khotbahnya. Jadi begitu dia dengar yang dikhotbahkan adalah mengenai memberi, langsung berdiri lagi keluar. Dia bilang, gak bener nih gereja. Ya, orang datang dimintain duit. Kita dengar yang begitu, ayo, ya sudahlah. Tapi dari situ kita tahu apa yang sebetulnya diderita oleh dia. Sama seperti dokter, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pastor Andi dan Pastor Tini, Ibu Tini, untuk boleh memberi saya kesempatan share hari ini. Nah, saya percaya Dokter Tini juga kalau periksa pasien dulu, kalau ada keluhan, saya badan sakit-sakit, maka sebagai dokter akan tanya, di sini sakit nggak, di sini sakit nggak, di sini sakit nggak, di sini sakit nggak, di sini sakit, sampai nanti satu titik ditekan, sini sakit. Lalu kita bilang sakit. Nah, berarti dari situ kita bisa cari akar penyakitnya apa. Ya, demikian pula dengan masalah keuangan. Kalau kita dengar sedikit aja mengenai uang, memberi, langsung sakit, langsung bereaksi. Di situ sakitnya.
berarti engkau punya penyakit kronis di situ. Ditekan sedikit aja di situ, langsung, sakit banget. Karena apa? Karena hati ini rasa tertusuk sekali ketika kita dengar message ataupun orang bicara mengenai uang dan memberi. Langsung sakit sekali. Berarti sebenarnya kita mengalami sakit di sini. Dan memang betul Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Wah, saudara, ini betul-betul hal yang penting kita mengerti. Kenapa? Karena ini menyangkut bagaimana ketaatan kita sama Tuhan di dalam perjalanan berikutnya. Kita nggak bisa ikut Yesus kalau kita masih menderita sakit, penyakit di area ini. Kita belum sembuh di sisi financial dan keuangan ini. Khususnya hati kita. Karena yang sembuh itu bukan teknisnya dulu, hatinya dulu. Banyak orang nggak mengalami financial breakthrough, bukan karena secara teknis dia nggak tahu, tapi karena hatinya tidak sembuh. Saya ketemu banyak orang, ya. Ada beberapa orang yang saya tahu persis, secara teknis, secara ilmu, dia bahkan lulusan luar negeri untuk finansial. Sekolah khusus bisnis dan finansial. Tetapi kenapa nggak mengalami financial breakthrough? Setelah bergaul beberapa lama, saya memang masalahnya bukan di ilmunya kurang, bukan di pengetahuannya kurang, hatinya soal ini belum betul. Ya. Nanti kita akan lihat di mana yang kita mesti beres. Oke. Nah, sudah lihat bahwa di Matius 6 ayat 24, Yesus berkata begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi siapa Mamon? Yesus berkata begini, kamu gak bisa mengabdi kepada Mamon atau Yesus. Ya nggak bisa mengabdi dua-duanya. Mesti pilih Mamon apa Yesus. Nah pertanyaannya siapa Mamon? Mamon ya itu adalah dewa kekayaan orang Syria. Ya, dewa kekayaan orang Syria. Jadi orang-orang Syria yang mau kaya, dia akan memberi persembahan kepada Mamon. Tujuannya apa? Supaya dia jadi kaya lagi. Oh enggak, Tuhan nggak begitu. Tuhan nggak butuh sogokan kita. Ya bukan begitu. Tapi Tuhan mau hati kita betul. Nah jadi banyak orang terikat kepada Mamon, terikat kepada Mamon, ya, terikat kepada kekayaannya, kepada uangnya, dan Tuhan nggak mau. Saya lagi harus dikatakan, berarti banyak orang lalu terus salah mengerti. Oh, berarti kita nggak boleh kaya. Makanya Tuhan Yesus bilang sama orang muda itu yang datang kepada, apa yang aku harus perbuat supaya selamat? Jual hartamu. Tuh, makanya kalau mau ikut Yesus, jual hartamu. Nggak boleh punya harta. Bukan. Tuhan Yesus tahu dia sangat mencintai hartanya. Makanya Tuhan Yesus bilang, jual hartamu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus nggak bisa. Dia cinta harta, tapi dia juga mau ikut Tuhan. Nggak bisa jalan dua-duanya. Makanya Tuhan Yesus bilang, jual hartamu. Karena Tuhan tahu dia sangat mencintai hartanya, dan dia sangat bergantung kepada hartanya, itu yang membuat dia jadi terpandang di mata orang. Tuhan Yesus bilang, jual. Bukan berarti kita nggak boleh. God is not against us having money, but God against money having us. Tuhan tidak menentang, tidak melarang kita punya uang, tapi Tuhan tidak mau uang memiliki kita. Kita punya uang nggak apa-apa, tapi jangan kita dikuasai oleh harta, dikuasai oleh uang. Nah, saudara, jadi mengapa prinsip ini penting? Karena ini bicara ketaatan, ya, ini bicara pengabdian. Ya, seringkali, ya, ini dalam perjalanan saya pribadi juga dalam membangun hidup dan juga gereja Tuhan. Kita membangun dari keadaan yang sangat kekurangan. Ya, waktu saya awal-awal membangun gereja yang ada hari ini, ya, gereja ICC. Itu dimulai dengan 13 orang anak muda. Cuma itu jemaatnya. 13 orang anak muda di sebuah ruang tamu. Dari persekutuan kecil tahun 1992. Gak ada yang punya apa-apa. Dulu kita untuk beli tiker duduk aja harus janji iman. Ya, karena kita gak bisa punya apa-apa dulu.
Dari nggak punya apa-apa, dari nggak bisa apa-apa sampai seperti hari ini. Ada banyak hal yang harus kita belajar dan dirubah prinsipnya. Nah, jadi itu benar-benar journey of life kita nih. Kita lihat sendiri gimana Tuhan ngajar. Kalau kamu begini, ya kamu nggak akan bisa jadi begini. Kita berarti, harus berubah. Nah, jadi ada beberapa hal yang Tuhan bilang kamu harus berubah. Nah, salah satunya adalah di ayat Amsal 11 ayat 24. Ayatnya bilang begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, ini apa sih yang sebenarnya Tuhan lagi ajar di sini? Dari kecil kita selalu diajar peribahasa, hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab mengajar sebaliknya, ada yang menyebar harta tapi tambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Wow, saudara, ini lagi bicara mentalitas. Ini bicara soal greediness, keserakahan. Ada orang yang sangat serakah, ya, sehingga dia nggak mau kehilangan sedikit pun dari apa yang dia punya. Ya, dia nggak mau kehilangan sedikit pun dari apa yang dia punya. Nah, itu yang membuat dia selalu jadi kekurangan di dalam hidup. Karena nanti kita ada prinsip-prinsip lain yang harus kita buat. Tapi kita harus belajar untuk lihat bahwa ini soal generous dan stingy. Ini soal gimana kita murah hati dan pelit. Bahwa orang yang murah hati ternyata bukan tambah miskin. Ya, bukan tambah miskin. Saya seringkali ketika parkir mobil, lalu ada tukang parkir. Saya nggak tahu di daerah saudara berapa. Tapi dulu di Bandung masih 2.000. Masih 2.000. Dulu di Bandung masih 2.000. Jadi kalau saya kasih dia 5.000, dia kembalin saya 2.000. Berarti dia charge saya berapa untuk parkir? 3.000. Nah itu nanti sambil pulang saya ngomel. Mana sih ini? Kembaliannya 2.000 lagi. Berarti kita parkir 3.000. Nah, setiap kali saya ngomel gitu, istri saya bilang begini. Istri saya bilang gini, Hani, kita nggak tambah miskin, dia nggak tambah kaya. Buktinya apa? Ya buktinya nanti besok-besok berbulan-bulan lagi, bertahun-tahun lagi kita kesini juga, tetap dia tukang parkirnya. Ya, kita nggak tambah miskin, dia nggak tambah kaya. Jadi ya udahlah gitu loh. Artinya gini, take it easy. Udah, easy going. Nah, tapi kalau orang yang pelit, yang begini aja bisa jadi ribut. Yang begini aja bisa jadi ribut. Nah, jadi mari Bapak Ibu, belajarlah. Jadi hari ini bahkan seringkali kita nggak ada uang pas gitu, ya udah sekarang parkir udah 3.000. Kadang-kadang udah nggak ada, istri saya bilang, ini udah kasih aja dia 5.000, kasih aja dia 5.000. Udah kasih, ya, Mangga Kang. Kan Bandung ya, Sunda ya. Ya, Mangga Kang. Ya. Wah, dia langsung, nuhun. Nah, saya jadi belajar ya, generous dan stingy. Antara murah hati dan pelit. Itu kalau sudah lihat ayatnya nih, dalam versi The Message, terjemahan The Message dibilang gini. Ayat yang tadi nih, di Amsal tadi. Amsal 11 ayat 24 nih bilang begini dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan The Message. The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Sudah lihat? The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Bahwa pelitnya kita bukan bikin dunia kita makin lebar, atau apa yang kita sedang kerjakan makin berkembang, tapi justru makin kecil. Makin kecil. Tapi generousnya kita, murah hatinya kita membuat kita makin lebar, makin besar. Salah satu prinsip yang saya belajar di dalam membawa gereja yang saya gembalakan ini untuk grow, ya, untuk bertumbuh, adalah generous di dalam kepada para leaders dan para volunteers, juga jemaat. Apa yang kita buat? Kita generous. Saya bilang kita generous. Dari dulu pertanyaannya selalu begini. Orang suka nanya,
Pastor, kok bisa ya? Ini jemaat kan 70% pelajar dan mahasiswa. Kok bisa ya? Gerejanya jadi begini. Mereka kalau lihat fasilitas kita dulu, selalu kok bisa jadi begini? Karena kita ini generous banget. Ya. Nah, banyak gereja justru karena keuangannya ditangani oleh para ahli finance, pikirannya tuh untung rugi. Nggak salah mikir untung rugi kalau bicara bisnis. Kalau bicara secara spiritual, kita perlu kebijakan yang lain. Jadi, saya selalu bilang, be generous sama jemaat, be generous sama para volunteers. Volunteers di tempat kita, every single week itu volunteers, ya, yang melayani. Saudara bisa lihat di video klip sebentar ini, volunteers. Mereka tuh dari subuh sampai siang, pulang paling siang. Kalau yang Sabtu, mereka tuh dari siang sampai malam. Dan mengapa volunteers ini ada bersama kita? Karena kita juga generous sama mereka. Ada 540 volunteers yang terlibat di 22 ministry setiap weekendnya waktu sebelum COVID. Yang saudara lihat di video klip ini, ya, ini sebelum COVID. Dan setiap hari Sabtu sekitar 90 volunteer terlibat di dua ibadah youth. Ya. Nah, itu kita selalu berikan mereka ada snack sore dan ada makan malam. Sudah bisa hitung. Ibu-ibu yang di sini bisa hitung pasti. Berapa snack, coffee dan tea-nya. Oh, coffee dan tea free flow. Kita punya pojok untuk volunteer corner. Mereka bisa bikin teh dan kopi sendiri. Free flow, terserah. Mau habiskan berapa gentong kita nggak pernah ribut. Silakan. Kenapa? Karena mereka udah berikan yang terbaik. Mereka bukan orang-orang dibayar, so be generous. Saya selalu makan snack yang dimakan oleh volunteer, supaya saya tahu kualitasnya betul atau enggak. Dan kalau kualitasnya jelek, saya akan bilang sama bagian hospitality. Saya akan bilang, ini nggak enak. Kenapa kamu kasih yang begini buat volunteer? Nggak boleh, ya, nggak enak. Saya makan malam menu yang sama dengan yang mereka makan, nasi kotaknya sama. Dan saya jadi tahu, ini enak apa enggak. Kalau nggak enak, saya bilang, ini nggak enak. Itu di hari Sabtu 90. Hari Minggu, itu sekitar 120 sampai 150 volunteer. Every single week. Snack, makan siang, snack, makan siang. Itu kita punya banyak vendor untuk catering kita. So, we are generous. Belum lagi. Orang suka tanya, terus yang kayak gini-gini nih, kok mereka bisa ini ya, dari pemain musik sampai ke media, sampai segala macam, semua ini, kok bisa begini? Karena kita juga generous. Kirim mereka conference, kirim mereka belajar, ya, mereka sekolah di luar negeri, dan kita bayar. Dan pengeluaran besar gereja kita, itu untuk SDM. Ya, saudara, bukan makin kecil loh, makin gede, makin gede. Bukan makin kecil, makin gede, dan prinsip ini sebenarnya sama. Seperti yang kita temui di dunia bisnis gitu.
Seperti yang kita temui di dunia bisnis. Saya ada satu pengusaha yang saya lihat ya, apa-apa dia kerjakan sendiri. Padahal uangnya ada. Apa-apa dia kerjakan sendiri. Semua dia kerjakan. Akhirnya nggak maju-maju. Karena memang micromanagement akan membuat orang nggak bisa maju. Nah, jadi ketika kita generous, justru dunia makin lebar. Saya paling sering ke toko sepeda. Ya, karena ya di Bandung, kalau di kota Bandung, banyak toko sepeda tuh kenalan saya semua. Ya, mereka kenal saya baik, Bang. Jadi saya sering kali ke toko sepeda. Nah, ke toko sepeda berarti parkir. Saya kalau parkir di toko sepeda, saya selalu kasih tukang parkirnya dan nggak minta kembali. Jadi, kalau tukang parkir di daerah toko sepeda kan biasanya penuh nih. Itu udah lihat mobil saya dari jauh, dia udah lari-lari. Sini. Ya, nanti dia langsung bilang, ya, prit, masuk, langsung dimasukin. Ya, langsung, kalaupun tempat orang nggak boleh, saya dikasih khusus, nih di sini. Wah, saya turun nanti bilang, ya siap bos, gitu. Kenapa saya nggak minta kembalian? Dunia makin lebar, bro. Sampai tempat parkir aja bisa saudara kuasai. Ya, nah, saudara belajar. Ya, jadi terus terang Alkitab mengajar kita bahwa duniamu bisa makin lebar. Ya. Semakin kita berhemat luar biasa, ternyata bukan semakin. Ini saya nggak bilang soal bukan hidup bijaksana ya. Tapi ada orang yang berhemat luar biasa. Dengan kata lain, pelit. Bukan makin gede, makin kecil. Bukan makin gede, makin kecil. Ya, teman saya di Amerika suka bilang gini. Ya, you pay peanut, you get monkey. You pay peanut, you get monkey. Ya, kalau bayarnya kacang, ya datangnya monyet. Ya, kalau ingin orang-orang berkualitas, ya kamu jangan bayar kacang. Ya, kasih mereka yang layak, kasih mereka yang cukup. Nggak bisa pay peanut, you get, mau bayar kacang, dapatnya singa. Nggak mungkin. Ya, singa nggak makan kacang. You pay peanut, you get monkey. Oke, nah jadi belajar saudara. Bahwa seringkali kita nggak sadar, kemiskinan itu bukan di dompet. Kemiskinan itu ada di pikiran. Orang yang pikirannya selalu kurang, selalu miskin, selalu kurang. Oh, banyak ketemu yang begini, saudara. Dan ini mengerikan kalau kita lihat kadang-kadang mereka jadi menyiksa diri. Nah, saudara, mari. Dalam hal ini, yuk kita lihat bahwa di dalam hidup ini, be generous. Sebab Tuhan kita juga generous. Nah, saudara harus tahu, prinsip berikut yang kita mesti belajar adalah yang di 2 Korintus 9 ayat 6. Ayatnya berkata begini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau saudara baca di 2 Korintus 9 ayat 6, ini perikopnya apa? Mengenai memberi dengan sukacita. Ini perikopnya ayat ini mengenai memberi. Mengenai memberi. Ya, jadi, dalam hal memberi, kita diajar begini. Orang yang nabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang nabur banyak, menuai banyak juga. Dengan kata lain, kita mesti mengerti ada yang namanya hukum tabur tuai. Oh, saudara. Seringkali kita diajar prinsip begini. Udah, kalau memberi, lupakan. Jangan suka ingat-ingat lagi. Lupakan. Udah, jangan berharap balik. Betul. Alkitab mengajar kita ada 3 pemberian. Ya, ada pemberian khusus. Ya, ada pemberian khusus, ya ada pemberian khusus, ada pemberian wajib seperti perpuluhan itu bukan pemberian, itu bahkan mengembalikan. Ada persembahan, itu yang disebut benih, dan ada yang namanya sedekah, alms bahasa Inggrisnya, alms, sedekah ini. Alms itu untuk orang miskin. Nah, yang ini nih, yang soal alms ini yang Yesus bilang kalau tangan kiri memberi, tangan kanan nggak usah tahu. Itu yang udahlah. Saudara, nggak usah nyatet kalau ngasih ke pengemis. Kalau nolongin orang, nggak usah ribet. Ini namanya ngasih ke orang miskin. Udah, that's it. Tapi ketika kita menabur, kita memberi persembahan, kita percaya bahwa ini benih yang kita tabur. Dan kita mesti punya iman. One day kita akan menuai. Ada amin, saudara. Kalau orang bilang, nggak benar tuh prinsip tabur tuai. Alkitab nulis kok. Siapa nabur sedikit, nuai sedikit. Siapa nabur banyak, nuai banyak. Oh, come on. Nih, kalau benar ya,
Udah nabur gak usah pikir-pikir. Kalau benar begitu. Wah, adik saya itu kuliah di Universitas Pajajaran. Jurusannya apa? Jurusan pertanian, Fakultas Pertanian. Apa sih yang dia belajar di situ? Gimana caranya kalau kamu menabur benih, kamu bisa menuai hasil maksimal. Nggak ada petani nabur terus forget it. Terus ketika ditanya, Pak, ini habis nabur benih nih, nanti harapannya bisa panen berapa ton nih? Saya emang nggak ngarep panen. Lo ngapain jadi petani? Ngapain? Nabur. Semua yang menabur berharap menuai. Dan saya percaya itu pengharapan yang harus ada. Jadi mari Bapak Ibu Saudara belajar untuk berani untuk menabur. Dan tuaian itu nggak selalu bentuknya uang lagi. Kita menabur banyak buat generasi. Kita menabur banyak buat SDM. Apa yang kita tuai? Kita melihat lahirnya pemimpin-pemimpin baru, orang-orang berkualitas, orang-orang yang punya kualifikasi yang luar biasa. Itu kita tuai. One day seorang hamba Tuhan di New York bilang begini, Nala, kamu sih hidupnya udah fully loaded lah sekarang. Artinya udah kamu, karena apa? Udah ada pemimpin-pemimpin yang lahir. Puji Tuhan. Ya, sehingga gereja lokal tuh udah bisa dihandle. 3 gereja lokal, Bandung, Jakarta, Sydney, itu udah bisa dihandle. Dan sekarang kita lagi mulai rintis Bali. Dan apa yang kita prepare? Leaders. Dan berarti kita harus berani nabur lagi. Saudara lihat. Artinya, berani menabur, kita pasti menuai. Amin. Nah, saudara lihat. Ya, jadi, di masa krisis ini, COVID ini udah mau setahun setengah loh, kita nggak ibadah onsite. Ya. Di awal kita mulai ibadah online, kita kan memberi semua lewat transfer QR code. Di awal ibadah online, tahu-tahu Tuhan bilang gini sama saya, kamu beri harus lebih besar daripada waktu kamu onsite. Saya mikir-mikir, biasa onsite tuh bahkan saya kadang-kadang persembahan tuh di amplop persembahan diisi sama istri saya masukin aja gitu. Karena semua gaji saya ditransfernya ke istri. Tapi di online ini kita harus transfer masing-masing. Istri saya transfer, saya juga transfer pakai M-Banking. Dan Tuhan bilang, transfer 10 kali lebih besar daripada kamu biasanya. Saya bilang 10? Oke. Saya transfer 10. Dan betul-betul baru hari ini nih saya suka berdoa, Tuhan beri saya berkat supaya besok saya bisa kasih persembahan. Dan puji Tuhan, setahun setengah loh. Sampai hari ini, setiap hari Minggu, saya memberikan persembahan 10 kali lipat lebih besar daripada waktu saya onsite. Justru di masa krisis. Saudara, dan saya boleh lihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib, bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk gereja yang saya gembalakan, untuk jemaat yang ada bersama kami semua. Puji Tuhan. Dan untuk gereja-gereja yang ada di sinode. Nah, sudah lihat, hal terakhir yang saya mau share. Kita harus benar dalam perkara harta ini adalah begini. Di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara harus tahu bahwa ada satu prinsip, small things matters. Tuhan tuh melihat kita dari mana? Dari yang kecil. Tuhan mau kasih yang besar, dia lihat dulu yang kecil. Setia nggak? Nah, orang suka bilang begini, nanti, kalau sudah besar kita benahi. Salah, benahi dari kecil. Kita tuh ya, ngajar kesetiaan, ngajar perpuluhan, dari mana? Dari anak sekolah minggu. Semua pelajar mahasiswa kita memberi perpuluhan, mereka setia. Kita ajarin gimana mereka memberi persembahan, gimana mereka punya janji iman tiap tahun. Itu dari anak sekolah minggu. Udah biasa banget kita terima anak sekolah minggu bawa celengannya. Ini untuk pembangunan rumah Tuhan. Anak sekolah minggu. Kita ajar justru bukannya gini. Dia bawa celengannya isi uang receh gitu, uang koin, uang logam. Enggak, kita bilang gini, nak, bawa pulang lagi ya. Nanti kalau udah dewasa balik lagi ke sini. Enggak, kita terima. Kita doakan Tuhan memberkati kamu. Dan itu yang membuat
sekolah minggu kita berkembang. Melihat mereka bertumbuh jadi pemimpin-pemimpin. Puji Tuhan. Karena Tuhan lihat, kamu bisa nggak yang kecil? Terus terang, kalau kita lihat di ayat ini. Ayat ini kalau sudah baca seluruhnya satu perikop. Buat Tuhan, harta, uang itu hal kecil. Kamu nggak setia sama hal kecil, kamu nggak bisa yang gede-gedenya. Jadi, belajar untuk setia dengan hal kecil. Apa itu? Uang kita. Nah, saudara harus dalam hal ini perlu 3 keterampilan. Ya, harus cakap dalam menerima, cakap dalam mengelola, dan cakap dalam memberi. Yes. Cakap dalam menerima. Maksudnya gimana? Dalam menerima pun kita harus punya kecakapan. Wow. Di awal saya belajar gimana mengatur keuangan gereja. Mau belajar dari mana? Tapi puji Tuhan saya punya pembimbing, punya Bapak rohani yang luar biasa, Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura. Di awal dari tahun 2003 saya kenal dia. Di awal tuh dia udah ngajar begini. Kalau soal keuangan, keep good records. Keep good records. Jadi catatanmu harus bagus, keluar masukmu harus bagus, sehingga kamu nggak bisa, itu kelihatan rapi dan jelas, sehingga orang tuh nggak bisa berasumsi ataupun berpikir yang enggak. Nah dari situ tahun 2005, di mana-mana ketika gereja belum umum punya rekening atas nama gereja, kita punya. Saya kasih lihat satu kartu ini ya, satu kartu ini kita buat di tahun 2005. Jadi ada fotonya, ada rekening bank kita. Rekening bank plus foto tim finance kita. Karena di kita memang sampai hari ini, bahkan di sinode juga, ibu gembala dilarang untuk pegang uang. Tidak boleh. Jadi kita punya tim finance. Jadi tercatat rapi, integritasnya tidak diragukan lagi. Nah, orang-orang, ini cara kita membangun trust. Sehingga mereka berani memberi. Ada hal yang lucu lagi, ya. Ketika jemaat kita baru mungkin sekitar 250 sampai 300, itu usulan dari salah satu tim finance kita, ini nggak bagus kalau uang persembahan dibawa ke rumah. Nah, nggak bagus karena dari mereka berikan ada jeda waktu ke rumah, baru besok ke bank. Nggak bagus. Jadi gimana? Karena bank hari Minggu tutup pada waktu itu. Akhirnya dibilang, gini aja, kita pakai kurir. Ada tuh kurir uang yang suka pakai mobil uang. Oh gitu ya? Iya, biayanya nggak terlalu mahal kok. Oh, good. Oke. Jadi, dulu ibadah kita tuh baru 3 karena gedungnya kecil. Jadi ibadah tuh baru 100 gitu. Nah, itu di ibadah terakhir jemaat lihat pemandangan yang lucu lah. Datang mobil pengangkut uang, dikawal 2 polisi dari Brimob dengan senjata laras panjang, datang ke gereja, dan petugasnya juga bawa karung untuk uang, untuk jemput uangnya kita. Berapa besar uangnya? Ya sekecil. Ya jemaat anak muda 300 orang, hitung aja persembahannya berapa. Itulah yang mereka ambil, bawa, dikawal 2 polisi bersenjata laras panjang. Lucu, tapi jemaat lihat, mereka cakap menerima. Oh, mereka cakap dalam menerima. Belum lagi pencatatannya, karena dari dulu kita selalu bilang gini, kami lebih suka kamu transfer daripada kamu kasih cash. Jadi jemaat terbiasa transfer. Dari 5 tahun yang lalu kita udah terbiasa dengan mesin EDC. Ya, mesin EDC. Jadi bubar ibadah jemaat udah ngantri di bagian mesin EDC dari beberapa bank. Mereka bisa antri. Jadi begitu kita online, nggak ada kesulitan buat jemaat untuk memberi. Terbiasa transfer dan dari dulu. Nah, saudara, Tuhan ajar kita, kamu mesti cakap nih, dalam menerima. Ya, kamu harus cakap juga dalam mengelola. Makanya wah keuangan gereja kita cukup rumit. Saya nggak bilang itu sempurna, tetapi betul-betul kita belajar mengelola, ada budgeting, ada pengaturan yang jelas, jadi nggak gampang untuk keluar uang, ada harus diketahui 1, 2 dan disetujui oleh ini. Ya, untuk bikin purchase order itu nggak gampang. Dan kemudian yang ketiga ya cakap memberi. Kita generous juga dalam memberi untuk misi, untuk
church planting, untuk pengembangan SDM, kita harus tahu bahwa ini prioritas nih. Kita tahu ini yang prioritas. Saudara, kalau engkau nggak cakap memberi, ya, kau akan membelanjakan uangmu untuk hal-hal yang nggak penting, yang nggak prioritas. Suatu ketika saya sama istri diundang berkhotbah di satu gereja. Masuk ke gerejanya di satu jalan kecil, it's no problem, gerejanya jemaatnya ada lumayan, dan di depannya saya lihat mobil gembala. Ya, mobil gembalanya ditutup kain, tapi saya tahu karena saya penyuka mobil, jadi meskipun ditutup kain saya tahu mereknya apa. Saya tahu ini harganya lumayan. Ya. Masuk ke ruang pastori, ya, duduk disambut minum apa. Ya, saya tuh orangnya suka perhatikan detail. Jadi saya perhatikan nih cangkirnya kok lain-lain ya, cangkirnya lain-lain. Sedangkan kalau saya di gereja, di hospitality, saya paling suka tegur, bahkan kalau sendok garpu berbedanya saya suka bilang ini kemana pasangannya. Ya. Ini pokoknya cangkirnya asal-asal gitu untuk kasih ke tamu dan lainnya, buat saya nggak ada masalah ya, lihat. Nah, ketika akhirnya mau mulai masuk ibadah, saya sama istri bilang, boleh kami ke toilet dulu. Nah, begitu ke toilet itu ininya gitu. Itu dari situ saya lihat, toiletnya sempit, becek, bau sekali gitu loh, dan nggak layak sebetulnya untuk jemaat gereja dengan seperti itu, dengan kelas itu, toilet begini. Waduh, kok begini amat toilet untuk jemaat. Nah, masuk ruang ibadah. Begitu masuk ruang ibadah, duduk depan, saya sama istri duduk depan. Ibu gembala sudah di situ, dan depan seperti biasa, di depan ada meja, ada air mineral, dan jangan lupa ada tas ibu gembala. Nah, saya cuma pulang dari ibadah, saya sama istri saya cuma bilang, itu tas si ibu, kalau dijual bisa bangun toilet baru, lebih bersih, lebih wangi dari yang tadi. Ya cuman, apakah itu prioritas buat mereka? Nah, jadi saudara, tapi Tuhan mau ajar, kamu mau gerejamu bertumbuh, kamu mau gerejamu berkembang. Small things matter. Small things matter. Ya, small things matter. Di gereja yang lain saya pernah diundang, itu LED-nya besar banget, hampir sebesar LED untuk gedung kami yang kapasitasnya berkali-kali lipat dari gereja dia. Besar banget, hampir sebesar LED kami. Nah, saya nggak masalah lah gereja mau LED-nya sebesar apa. Tapi selesai dari mimbar, saya bilang boleh saya ikut ke toilet. Langsung panik nih para pengurus. Aduh, maaf ini Pak, tapi toiletnya agak susah jalannya. Hah? Ke toilet kok susah gitu? Iya, karena depan toilet itu dipakai ibadah anak sekolah minggu. Jadi saya masuk ke arah toilet. Depan toilet tuh anak-anak sekolah minggu ibadah duduk depan toilet. Bapak Ibu, lihat itu saya susah. Kenapa kamu beli LED bisa? Kenapa ruang sekolah minggu ini anak-anak ini calon pemimpin gereja ke depan. Ini yang justru nanti ke depan mimpin gereja kita. Sekarang ibadahnya depan toilet. Lah, duit kita larinya ke LED. Ini rada nggak benar menurut saya. Berarti buat dia, anak-anak ini nggak berarti, LED yang lebih berarti. Buat saya nggak mungkin anak sekolah minggu akan dibuat begitu. Ya, di seluruh gereja ICC, sekolah minggu selalu mendapat tempat yang harus terbaik. Kalaupun bukan yang terbaik, harus yang baik. Ya. Dengan segala fasilitas yang baik. Kenapa? Karena itu ujung tombak kita. Orang tua tuh jadi ke gereja karena anaknya betah di kita. Itu yang terjadi dengan kita. So mari hari ini yang saya share sama Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa kalau kita bicara hati, ternyata hati kita tuh nempel di harta. Jadi mau evaluasi hati, lihat bagaimana kita memperlakukan harta kita. Mau bicara ketaatan kita sama Tuhan, lihat berapa banyak kita lebih mentaati suara Tuhan yang kita dengar di hati kita untuk give. Nah, daripada hitungan kita. Saudara, lebih banyak mana kita taat pada hitungan kita atau pada Tuhan? Nah, lalu apakah kita bisa nilai? Ya, saya cukup generous nggak selama ini? Cukup murah hati nggak? Atau saya orang yang pelit? Dan
bahwa firman Tuhan mengajar apa yang kamu tabur, kamu tuai. Berapa banyak kamu tabur, berapa banyak juga kamu akan tuai. So, saya percaya ketika kita cakap menerima, cakap memberi, cakap mengelola, dan cakap memberi, saya percaya dari yang kecil Tuhan percayakan yang besar. Dan yang besar itu bukan uang. Sepanjang saya melayani, saya melihat yang besar itu adalah ketika jiwa-jiwa dan orang-orang berpotensi itu Tuhan berikan pada kita. Puji Tuhan, itu yang berharga. Itu yang saya lihat bahwa justru itulah harta di surga tuh ini nih, kayak gini nih. Tuhan berikan banyak sekali orang-orang muda yang luar biasa potensial, setia, submit, dan mereka orang-orang yang memberi hidup buat Tuhan Yesus. Itu yang kita tuai hari ini. Puji Tuhan. Ya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang dengar firman dan mau hidupnya sesuai firman yang barusan kita dengar ini. Saudara yang berkata, saya mau Tuhan jadi orang yang murah hati, jadi orang yang hatinya lebih melekat sama Tuhan daripada sama harta. Saya mau jadi orang yang punya hati menabur. Saya mau jadi orang yang setia pada hal kecil. Berapa banyak yang berkata saya mau. Taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa untukmu sekarang. Bapak hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menaruh tangan kanan di dada, bahwa mereka untuk hatinya melekat pada Yesus. Kami tahu di dunia ini kami perlu harta, kami perlu uang, tapi kami nggak mau melekat pada uang kami, dan kami nggak mau dikuasai oleh harta, tapi kami mau Tuhan Yesus yang menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Beri kami hikmat untuk kemana kami harus menabur, beri kami kebijaksanaan, beri kami hati yang murah hati untuk boleh juga peka lihat orang-orang yang susah bersama kami. Bahwa kami setia dalam mengatur keuangan kami, untuk setia dengan apa yang Tuhan punya, dan selalu mengembalikan apa yang menjadi milikmu, dan kami boleh melihat apa yang kami tabur, itu kami tuai, bahkan berlipat ganda. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus saya berdoa, dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. See you next time. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC Depok online service hari ini. Pastinya kita diberkati Tuhan. Dan terima kasih juga untuk para volunteer yang sudah melayani hari ini. Persembahan Bapak dan Ibu boleh dapat transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar saudara. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Saat ini kami adalah kesempatan terindah untuk kami memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh dapat memperluas kerajaan Allah di bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kami percaya bahwa gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari boleh dapat bergabung dalam Care Cell yang merupakan kelompok saling membangun. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Bapak, Ibu dapat bergabung dengan Care Cell menurut kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di ibadah CDC Depok. Always remember, stay healthy, keep connecting, and see you next week. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan sama-sama berdoa dan menerima doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur, kami sudah bersorak-sorai kemenangan bersama-sama dengan teman-teman di dalam jemaat ini merayakan kemenangan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar yang kuat dalam hidup kami. Demikian Tuhan, kami bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bapak, Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat.
Saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya curahkanlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, bahkan apapun yang kami lakukan. Tuhan melimpahkan dengan keberhasilan. Berkat Allah tercurah mulai saat ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.